warahmatullahi wabarakatuh. Jika kau bertemu aku di sini, berlumpur tubuh dan keringat basahi bumi, panitia datanglah ke sini, bawakan susu dan kopi. Ada minuman ya, namanya soda gembira. Ya. Kenapa disebut gembira? Karena dikasih susu. Ya. Kenapa gembira? Karena dikasih susu. Berarti Ustadz kalau pengen gembira harus dikasih. Ada lagunya. Kata guru TK nih. Kata guru TK, pok ame-ame belalang, siang makan kalau malam. Anak SMP 2 Cikupa dipanggilnya apa nih? Dulap. Wih, gagah amat dulap. Anak dulap. Sekali lagi jawab salam Ustadz yang kompak, hempak, serempak, jangan lupa pakai sem. Jarak. Semangat. Kompak, hempak, serempak, jangan lupa pakai semangat. Sekali lagi ya, jawab salam. Ustadz doain yang paling kenceng jawab salamnya, mudah-mudahan banyak duitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling kencang jawabnya, ini anak mata duitan. Sorry. Emang di mana-mana udah ketahuan, Bu. Bener, dari kecil juga udah ketahuan duit mah. Jangankan anak-anaknya, bu gurunya juga. Sama. Iya. Mau beli beras pakai, mau beli gas juga pakai, mau bayar listrik juga pakai, mau berangkat sekolah pakai baju. Duit dipakai, baju gak make, doang jelpedan lepas. Allah. Semoga yang hadir di sini Allah berikan rezeki yang melimpah. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli syirki wa tuqa wal wafa, amma ba'du. Allah Ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi laila al-ayah wa qala an-nabiy Muhammad as-salatu mi'rajul mu'minin al-hadis. Jamaah alhamdulillah. Pertama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, semoga Bapak Kepala Sekolah dipanjangkan umurnya,
luas rezekinya, hasil cita-citanya. Juga kepada Bapak dan Ibu Dewan Guru kita doakan, doain Ibu Bapak gurunya mudah-mudahan panjang umurnya, luas rezekinya, hasil cita-citanya, ditaikin gajinya. Amin amin ya robbal alamin. Bil khusus kepada sahabat saya yaitu Al Ustadz Ulum, kita doakan beliau mudah-mudahan amin amin ya, amin ya, amin ya, ya Allah amin. Ustadz Ulum minta duit sekarung buat bekal bikin warung, sesana jang modal nabung kawin di siapa nabung. Juga kepada adik-adikku sekalian, siswa siswi SMP apa tadi? Bukan tadi apa panggilannya? Udah. Mudah-mudahan adik-adik sekalian dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya. Yang pengen jadi polisi jadi polisi, yang pengen jadi tentara jadi tentara, yang pengen jadi dokter jadi dokter, yang pengen jadi guru jadi guru, yang pengen jadi ustadz jadi ustadz. Kecil amat aminnya kalau jadi ustadz mah. Wah, ustadz juga banyak duitnya loh. Nih lihat tuh outfitnya BHS. Outfitnya lihat coy. Hei jemaah, tapi jangan suka kebanyakan main FF. Siapa yang suka main FF? ML apa ML? ML apa ML? Mobil losbak. Allah Akbar. Anak-anak zaman sekarang mainannya ML, mainannya apa? TikTok. Tepitik jing kotok. TikTok. Banyak anak-anak sekarang, masya Allah. Ya, pelajaran nggak hafal-hafal. Kalau lagu di TikTok mah hafal. Judulnya Ayah Susanti. Ayah Susanti. Jalan uang dan ringgit. Udah tetap. Masya Allah. Jemaah, kita harus menghormati, mendoakan guru kita, betul? Di dalam kitab namanya kitab Taklimu Taklim. Kitab apa dek? Kitab Taklimu Taklim menceritakan wa man ta'adza minhu ustadhu yuhramu alaihi barakatul ilmi wala yantafi'u bihi illa qalilan. Woi, wa man ta'adza minhu, barang siapa yang menyakiti hati guru, yuhramu alaihi barakatul ilmi, haram berkah ilmunya, wala yantafi'u bihi, tidak akan manfaat ilmunya illa qalilan, kecuali sedikit. Siapa yang ngelunjak sama guru? Dari tadi ada di hati dulu, ternyata dia juga. Woi, siapa yang suka ngelunjak sama guru? Mau dikasih hadiah sama Ustaz? Gantungan kunci neraka. Masya Allah, itu sama bu guru. Anak zaman sekarang mah, anak-anak hari ini pelajaran apa? Gimana jawabnya? Kamu nanya. Aduh, ayo lu kasih itu ayah. Mana budak, mana? Masa ditanya, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Allahu Akbar. Orang yang ngelunjak sama guru, di dalam kitab itu diceritakan tidak akan berkah ilmunya. Wa man ta'adza minhu ustaduhu yuqamu alaihi barakatul ilmi, gak akan berkah. Ada guru lagi duduk, masya Allah, jalannya kayak gini. Woi,
Woi, di depan Pak Guru, Bu Guru ada anak yang jalannya kayak gini. Allahu Akbar, di depan guru jalannya kayak gitu. Perhatikan ke depan sini. Kalau di depan guru tidak boleh tangannya diangkat kayak gini, nggak boleh. Tulang cangkeng temenan. Di depan guru itu rendahkan kepalamu, rendahkan tanganmu. Permisi, permisi Pak Guru, permisi Bu Guru. Nah ini adalah anak yang beradab. Lah iya masya Allah ya guru. Main bola, kamu kelas 1 kan kasih juga ada tiketnya. Kelas 1 Makaran SD lulus 1 tahun doang. Main bola, masya Allah guru dilalakkan. Ya, anak kelas 1 lagi main bola, masya Allah main bola. Oh, kena peci ustad, kena peci guru agama. Dikirain mau berhenti main bolanya, peci guru dipakai main bola. Allah Rabbi, jaga supaya ilmunya mantap, supaya ilmunya hormati guru. Hormati guru setinggi tinggi. Kalau kata angka mani guru kita kasih angka berapa yang paling tinggi? 100 mas 100. Angka yang paling tinggi angka berapa? 10 mah hiji jeung 0. 9, betul. Angka yang paling tinggi itu 9. Jadi kalau menghargai guru misalnya disuruh pakai angka, beri guru angka 9, angka yang paling tinggi. Kenapa? Filosofi angka 9 apabila dikalikan dengan berapapun nilainya akan tetap 9. Akan sama hasilnya. Percaya nggak? Ayo kita kaliin. 9 kali 1 berapa? 9 kali 2 8 sama 1. 9 kali 3. Wih, ini darah naik di sekolah. 2 ditambah 7. 9 kali 4 36, 3 tambah 6. 9 kali 5 4 tambah 5. 9 kali 7. Nah loh, 6 ditambah 3. 9 kali 8. 7 tambah 2. 9 kali 9. 8 ditambah 1. Oh, berhenti dulu biar masuk ke otak. Ini menandakan apa? Ini menandakan kalau kita menghormati guru setinggi-tingginya, penghormatan itu, berkah itu akan kembali lagi kepada diri kita. Tepuk tangan untuk Bapak dan Guru. Mulai ya, mulai ya. Ini kalau kata dokter air murah. Jamaah. Alhamdulillah. Inilah kenapa kita harus menghormati guru. Karena apa? Ketika kita menghormati guru, berkah itu akan kembali lagi kepada kita. Dan ketika kita ngehina, ngelunjak sama guru, berkah itu akan dicabut dari kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzu. Biasanya anak-anak kan yang paling senang itu guru olahraga ya, sama guru olahraga. Mainnya mau kasih hilang bantah, agian doang. Yang paling dibenci itu guru matematik biasanya. Hai, dengerin. Kenapa guru matematik? Dengerin dulu. Kenapa guru matematik paling dibenci? Karena guru matematik orangnya paling jujur. Coba kalau nggak percaya, matematik, pelajaran matematik salah 1 9, betul? Salah 2 8, salah KB dicoret. Urusan guru matematik mah coret 0. Tapi coba guru-guru yang lain lebih ke perasaan. Ya budak, bener salah lah cenah berebe 5 makarunya ya budak geus maletik hideung deh. Lebih ke perasaan. Kalau guru matematik jujur, sabodo teuing pokoknya mah coret amun salah KB. Ini guru matematik, tepuk tangan untuk guru matematik. Ayo guru matematik. Ayo. Ampun
Ibu. Mohon maaf. Allahu Akbar. Nah, hadirin yang mati Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sebelum kita masuk ke materi Rajab, ada teori pendidikan namanya teori behavior. Naon cerita? Bisa tuh bahasa Inggris. Teori pendidikan namanya teori behavior. Teori behavior mengatakan apabila seorang murid melakukan satu kebaikan, maka guru harus memberikan reward. Naon tadi wata? Hadiah. Kalau murid melakukan satu kesalahan, guru harus memberikan punishment. Naon tadi? Hukuman. Woi, ngerti itu bahasa Inggris yo. Orang kota tuh ngerti bahasa Inggris. Ustaz orang pekong pintar bahasa Inggris nak. Nih, mohon izin saya mau ngajar bahasa Inggris dulu ya. Bentar. Saya jamin 1 menit pintar semua nih bahasa Inggris. Mau diajarin bahasa Inggris sama Ustaz mau? Oke. Anjing bahasa Inggrisnya apa? Oh, bangku. Chair. 1 anjing kecepet kursi, dog, chair. 2 anjing kecepet kursi, dog. 3 anjing kecepet kursi, dog. Anjing sekandang kecepet kursi, dog. Oh, langsung pintar aja. Kenteng dek labu bahasa Inggris naon coba, ayo. Kenteng dek labu bahasa Inggris naon? Merasa lain, newel. Selain pintar bahasa Inggris, Ustaz mah pintar bahasa Mandarin, bahasa Cina. Ayah budak leutik naik sepeda labu deui, naon bahasa Mandarinna? Salah, can lihai. Atau geus lihai ulah can lihai. Lanjutnya nih. Aduh channel aja. Kita kembali kepada teori pendidikan. Teori behavior mengatakan bahwa apabila anak melakukan satu kebaikan, guru harus berikan reward. Reward itu tidak harus sejenis harta, tidak harus sejenis uang. Kita memberikan penghargaan pada mereka juga mereka senang. Ini si Udin pinter. Ayo si Udin. Si Udin ngapusin papan tulis. Ih, si Udin mah bager. Ya, ini namanya reward. Yuk kita beri si Udin beri tepuk wow. Beri dia beri dia beri dia wow. Ya karena si Udin kayak mana pak beja mak tadi Udin tepuk wow. Ini namanya reward ya. Itu jangan lupa dipakai teorinya. Kalau anak melakukan kebaikan, alam kurang. Syukur-syukur memberi hadiah naon gitu. Minimal di alam, gitu ya. Ini namanya reward. Apabila anak melakukan kesalahan, maka guru wajib memberikan punishment. Ada anak yang muslim masuk ke kelas tanpa salam, tanpa izin, selonong boy. Ibu jangan diam aja. Ini nanti bisa tuman. Tahu tuman? Kebiasaan. Nah maka ibu, bapak yang di dalam kelas bilang ke anak ini, kamu kembali lagi keluar, ulangi salam, mau dihukum misalnya apa, tapi jangan yang menyakitkan, silahkan. Tapi intinya ketika dia melakukan kesalahan, kita jangan diam aja. Paham ya? Woi, paham tuh ya? Teori behavior, ya bahasa Inggris. Tadi udah diajarin bahasa Inggris. Bahasa Inggris mah aneh karena aneh. Bahasa yang paling aneh itu bahasa Inggris. Kadang-kadang arti dan fungsi beda. Artinya dan fungsinya beda. Nih, sun itu apa? Matahari. Light, cahaya matahari. Sunlight, naon? Berhenti ngomong kiri. Good, bagus. Time, waktu berarti waktu bang. Good time, naon?
biskuit. Live hidup boy. Anak laki-laki hit live boy naon. Sampo. Keset bahasa Inggrisnya naon. Welcome. Jangan ikutin ajaran sesat. Jamaah. Yuk, poin pertama kita ambil bahwa kita sebagai murid harus menghormati guru setinggi-tingginya. Kenapa? Agar berkah dari guru kembali lagi ke kita. Insya ingat tak ulah hahaha doang. Kita ingat naon? Ingat tak dokcer doang mana? Jamaah. Jamaah. Neng, itu yang jilbab hitam melihatin Ustaz ini amat segitunya amat. Ini depan ini. Oh, iya baik tadi. Nih Ustaz punya pantun dengerin. Ade berjilbab hitam, bacalah Al-Quran agar hatam, menjalin cinta dalam Islam, cintaku teramat sangat dalam. Cek jomblo teh ngaca, jomblo ya. Hayang ke Ustaz diberi pelet hayang. Pengen gak sama Ustaz dikasih pelet? Dengerin. Ustaz mah istrinya cantik dulu waktu masih perawan di pelet sama Ustaz sampai sekarang belum sadar. Nih yang paling cantik di sini siapa namanya? Laras. Bapaknya siapa? Bapaknya. Hah? Udin. Ya udah, Laras binti Udin. Ya dengerin ya. Rangku Ceni Yusuf, pasarayaku Sayyidina Ali, badan Nur Muhammad kabeh cabang baine wong sabuana pada asik karo aku. Apa maning cabang baine silar binti Bapak Ud. Takluk tresna maring karo aku dikesani surat Yusuf. Itu kola Yusuf boleh abiya abati ini roa itu ahada asyara kaukaba. Berangkat. Nah, kelas. Aduh, Bandung melet ya. Jamaah. Jamaah. Kita mengupas Isra Mi'raj. Perhatikan, Isra itu perjalanan yang horizontal. Horizontal artinya horizontal. Dari Masjidil Haram titik awalnya, finishnya ke Masjidil Aqsa. Ini namanya Wih, udah cicing baik. Isra. Startnya di Masjidil Haram, finishnya Masjidil Aqsa. Perjalanannya horizontal. Yang kedua, Mi'raj adalah perjalanan vertikal. Titik awalnya minal Masjidil Aqsa, titik akhirnya Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha eta ayana di langit ke-7 terus bae ka ditu. Ustaz ketika nya cenah orang ka ditu. Nabi melakukan perjalanan apa? Nabi melakukan yang Isra melakukan perjalanan intelektual, yang Mi'raj melakukan perjalanan spiritual. Wah, siapa bahasa Inggris juga ngerti tuh. Wih, ngerti nggak? Ngerti bodo amat. Ini perjalanan intelektual. Kenapa dibilang perjalanan intelektual? Nabi waktu Isra Mi'raj dadanya dibelah. Itu ada keterangannya di kitab namanya kitab Dardir. Panazala Jibril fafaraja sodri summa ghasalahu bima izam jama. Jibril turun membelah dadaku, kemudian dibasuh dengan air zam-zam. Itu Nabi cerita kayak gitu
Abu Jahal nggak percaya. Tek bahasa Cikupa nama kieu macam-macam bae maneh Mamad. Manya jalma dibelah dadana hirup deui. Masa iya jalma dibelah dadanya hidup lagi? Itu 1400 tahun yang lalu. Kata Abu Jahal nggak masuk akal. Padahal bukan nggak masuk akal, tapi akalnya yang nggak masuk. Igana leutik. Sekarang 1400 tahun berlalu, banyak orang yang dibelah dadanya hidup lagi. Jelema anu dioperasi jantung dibelah ke dadana, dibelah lain nyokot dari jubur di dieu. Orang yang dioperasi paru-paru, orang yang dipasang ring di dalam dadanya dibelah, dibolongin, tapi hidup lagi. Bahkan ibu-ibu yang melahirkan, mohon maaf, sesar dibelah, bener ya, dibelah hidup lagi. Nah inilah seolah Nabi waktu Isra Mi'raj ini mengatakan, hei umatku, aku ini sebelum Isra dibelah dadaku oleh malaikat Jibril, nanti juga kamu juga nanti bakal, nanti 1400 tahun yang akan datang. Pak, inilah perjalanan intelektual Nabi, seolah ingin mengatakan kepada kita bahwa di waktu Isra Mi'raj sudah digambarkan oleh Nabi, maka nanti akan ada operasi. Paham gak? Paham gak nih? Woi, atau jangan ingat dokter dong lo. Lanjut gak ini Bu? Wih, lanjut gak ini? Kalau saya mau pulang ini nih. Yang kedua, Nabi pada waktu itu mengendarai kendaraan supersonik namanya buruk. Kata Nabi, ati bil buruk wa huwa dabbatun abyan. Jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dulu kalau pakai kendaraan konvensional namanya onta. Itu di dalam kitab Dardir disebutkan 40 hari 40 malam, jarak tempuh 1200 kilo. 40 hari 40 malam. Sekarang banyak kendaraan supersonik yang seperti buruk. Presiden Putin berantem sama Presiden Amerika. Presiden Amerika teh sarana Joe Biden, yang wan budak ieu. Ieu mah sakolana beneran ieu. Sakolana beneran. Nu itu mah sakolana ngacah doang. Joe Biden. Kata Putin, "Hei Presiden Amerika, hei orang Amerika, jangan macam-macam. Aku punya pesawat X-16. Kalau X-16 itu ditumpangi bom atom, 1 jam Amerika bisa hancur." Bayangkan dari Rusia ke Amerika kata Putin cuma 1 jam dengan pesawat X-16. Ini pesawat supersonik, kecepatannya seperti kilat. Itu baru buatan manusia. Kenapa kita nggak percaya sama ciptaan Allah? Ada makhluk namanya buruk. Ini adalah kendaraan yang super cepat. Kalbartil khotob lele doang. Dekat mana ya? Dekat Citra, dekat Jakarta, dekat mana ya? Dekat Ciputra Mall teh, Mall Ciputra. Masuk ada nyosok. Sek langsung. Ini ciptaan Allah. Kenapa kita gak percaya? Ciptaan manusia aja, buatan manusia. Ada kendaraan super cepat secepat itu. Dulu orang naik haji pakai kapal air. 3 bulan berangkat, 3 bulan lagi pulang, 6 bulan. Sekarang dari Soekarno-Hatta ke Madinah cuma 9 jam 35 menit. Ini buatan manusia loh. Apalagi ciptaan Allah. Kenapa kita harus ragu dengan Isra Mi'raj? Seperti Abu Jahal dan Abu Lahab berangkat. Banyak di dalam Al-Quran teknologi yang tidak kita ketahui, tapi terjadi zaman sekarang. Dulu zamannya Nabi Sulaiman. Tahu Nabi Sulaiman? Tahu nggak Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman punya tentara langit, mata-mata langit, namanya burung hudhud. Itu burung hudhud berputar terus kemana-mana cari informasi. Pernah satu ketika ada ratu namanya Ratu Bilqis menyembah matahari, dilaporkan tah si burung hudhud ya. Sekarang zaman Nabi Muhammad bukan burung hudhud lagi. Kalian
ke pasar pagi bawa uang 750.000 dapat drone, mata-mata drone. Nggak usah ngulung-ngulung sekarang, drone 750.000. Hei, anak cewek hati-hati kalau dia muter-muter di atas. Eta si Udin keur main drone ngintip. Lanjutnya nih, lama-lama baik nih melongo. Ini menceramahnya juga kelas dosen. Ya, ceramahnya teknologi mah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah, anak cewek, Masya Allah, mudah-mudahan jadi cewek yang cantik hatinya dan cantik jasmaninya. Zaman sekarang mah kalau pengen cantik jasmaninya doang mah gampang, ya gampang sekarang mah, tinggal modal HP, cekrek, difilter. Sampai-sampai sekarang kalau mau melet nggak bakalan kena. Kunaon coalna? Jalma nama goreng foto nama gelis. Eta setan neangan jalma eta tilu poe teu kapanggi-panggi. Ini kok tidak sesuai. Ini nih COD-nya. Ya Allah ya Rabbi. Jamaah, iya zaman sekarang mah pengen cantik tinggal beli MS Glow. Wah, iya tah. Paket lengkap anti acne, lightening. Ya, sama apa namanya cleansing 500.000. Ada lagi Wardah lightening cleansing night cream 350.000. Ada lagi Garnier. Garnier itu ada dua. Ada white Sakura Glow, ada whitening glow. Yang whitening glow 450.000, Sakura Glow 550.000. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Cewek, jadilah wanita seperti mawar yang berduri. Dengar ini, itu dulu. Jadilah wanita seperti mawar yang berduri. Berduri bukan untuk menyakiti, tapi berduri untuk menjaga diri. Wow. Jadilah mawar di tepi jurang, dapat dipandang tapi tidak dapat dipegang. Yang status dah. Woi cewek, jadi cewek jangan kayak nanas, manis tapi gatel. Allah. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Tadi perjalanan intelektual, ya. Sekarang perjalanan spiritual. Perjalanan spiritual oleh-olehnya sholat. Ingat, sholatnya yang benar. Ini terutama guru agama nih, Ustadz Ulum dan yang lainnya. Anak-anak kelas 3 itu pasti sudah balik semua. Betul ya? Karena syarat balik itu umur 15 tahun. Walaupun belum men. Ingat, ini anak-anak harus diajarin mandi wajib. Ini gak usah malu-malu ngomong hukum. Harus diajarin mandi wajib. Bisa nggak niat mandi wajib? Ayo kita bareng-bareng. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari an jami'il badani fardholillah. Kalau mau ditambahin minal haidi boleh. Kalau umum aja kayak gitu juga nggak apa-apa. Ustadz nggak bisa bahasa Arabnya. Ini aja. Saya niat mandi menghilangkan hadas besar fardu karena Allah. Nah itu minimal itu di dalam hati. Baru mandinya dijebur. Yang kedua, setelah niat isolul ma'i ila jami'il badani. Itu di kitabnya kayak gitu. Mendatangkan air ke seluruh badan. Mohon maaf nih, Ibu, mohon maaf ya. Ini saya bukan jorok ngomong. Ketika kita mandi haid, seluruh lipat-lipatan yang ada di tubuh kita harus kena air. Ini contoh, mohon maaf. Perempuan kan ada payudaranya ya. Bener nggak? Bener ya. Ini payudaranya harus disingkapin. Serius ini.
Karena apa? Karena ini air di sini nggak kena nantinya. Air di bawah ini nggak kena. Ih, siapa? Ini saya ngomong hukum bener. Bener ya Bu ya? Nah, ketika duduk nanti rada berdiri mandinya supaya pelangkakannya kena air. Karena seluruh selangkangannya kena air. Yang lipat-lipatannya ini nih kena air. Ini kena air, keteknya kena air. Ini ngomong hukum. Mohon maaf kalau ada agak vulgar. Ini harus diomongkan. Karena apa? Kebanyakan mereka tidak paham. Tidak ada edukasi di situ. Nah, airnya harus yang rambutnya panjang. Nah, kayak gini ya. Celik tah. Dikobet-kobet, anu babolongan dikobet-kobet pokoknya. Tuh. Nah, inilah yang namanya kita supaya sholatnya itu mikroj. Sholatnya harus sah. Sebelum ibadah kita harus tahu dulu. Kalau waktu mandi wajib tidak sempurna, bagaimana sholatnya mau sah? Mandi wajibnya aja nggak sah. Paham ya Bu ya? Masya Allah tuh. Terus wudhu. Jamaah. Wudhu yang wajibnya contohnya muka. Nih, min watadil uduni ila watadil uduni. Min mana bitisari rosi ila mutahadakti. Ini dikusap semua nih. Udah laki. Dikusap lagi dong. Kecek. Sama. Yang laki-laki juga 15 tahun udah balik. Walaupun belum, mohon maaf, belum keluar sperma. Karena syarat orang balik itu satu sudah keluar sperma, duanya kalaupun belum umurnya sudah 15 tahun itu sudah balik. Kalau perempuan umur 10 tahun juga ada yang sudah men. Ini berarti sudah jangan nunggu 15 tahun kalau sudah men. Umur 10 juga ada. Jamaah. Terus sholatnya neng yang benar. Rukunnya harus kena. Sholat kayak senam lantai. Sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Lu bener sholatnya. Ya, tumaninanya harus kena. Perempuan kan berbeda dengan laki-laki. Allah. Kalau laki-laki Allahu Akbar jarinya ada di sini nih. Allahu Akbar. Nih, jempolnya ada di bawah cuping telinga nih. Allahu Akbar. Kalau perempuan jangan kayak gitu. Ngagar ayat kena. Perempuan mah begini. Allah. Ditaikkan sedikit. Allahu Akbar. Ingat, ini harus diedukasi. Ya, jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam mendidik anak, ingat anak kita itu harus dididik secara intelektual quotient, emosional quotient, kemudian spiritual quotient. 3. Pertama intelektual, ini adalah kecerdasan. Bagaimana cara mendidik kecerdasan? Gampang. Kalau anak TK, 2 tambah 2 berapa? 4. Wah, berarti intelektualnya bagus. Kalau anak SMP terserah mau gimana, intelektualnya bagus. Yang kedua emosional, bagaimana cara mengetahuinya? Akhlak, contoh begini, ada anak yang berantem, kemudian anaknya itu misahin, jangan berantem. Nah ini berarti emosional questionnya bagus, akhlaknya bagus. Tapi kalau ada anak yang berantem malah dia ikut-ikutan nonjok, nah ini harus dibawa ke ruang BK. Emosionalnya kurang bagus, tidak berjalan. Yang ketiga spiritual question. Ini apa? Lihat ketika ada panggilan dari Tuhannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang dia lakukan? Ke kantin. Nah ini mendidik 3 aspek: intellectual question, emotional question, dan spiritual question. Jamaah. Ingat, anak-anak kita sekarang sedang diserang oleh S3. Bapak dan Ibu, S3 itu adalah Soul, Science, and Sex. Kalau nggak percaya nih Bu, anak-anak kita sedang diserang oleh soul.
Show itu namanya apa nih? Pertunjukan. Nih, di TV ada anak yang kayak gini. Kucek, slebeo. Kucek, slebeo. Saya tak sah. Mereka lebih paham dengan show pertunjukan daripada pelajaran. Ini apa? Karena mereka sudah diserang oleh show pertunjukan. Jangankan anaknya, ibu-ibunya pun sama. Aku titipkan, lanjutkan perjuanganku. Nah itu Allah, ini bukti bahwa anak-anak kita sedang diserang oleh show. Masya Allah, pertunjukan. Dek, jangan tidur. Yang selanjutnya sains itu ilmu pengetahuan. Kita harus memberikan edukasi kepada mereka. Manfaat YouTube itu apa, kejelekannya itu apa. Ini harus selalu diedukasi oleh kita semua. Yang ketiga seks ini yang berbahaya. Banyak anak-anak kita yang menjadi korban daripada pergaulan bebas. Woi, Masya Allah Neng, ini pakai bajunya cakep-cakep, tapi nggak tahu di rumah mah ini. Di rumah juga sama ya Neng ya, cakep ya pakai bajunya ya. Jangan pakai baju toge pasar, toketnya gede, pantatnya besar, jalannya kayak gini, Masya Allah. Ya Allah ya Robi, baju anak SMP paku pakai baju anak PAUD. Aku galak deh harus deh. Ya Allah ya Robi, isuk-isuk kepanggil ke Ustad. Neng mau kemana? Mau jogging dong Ustad. Emang Ustad sholat subuh melulu, buset. Ditanya lagi, sabar kata Ustad. Neng emang jogging manfaatnya apa? Manfaatnya buat kesehatan jantung. Marah Ustad. Jantung lu sehat, jantung gua mau copot dia kono. Oh ya Allah ya Rabbi. Maka jadilah perempuan yang terhormat, jadilah istri yang solehat, jadilah ibu yang keramat. Ini jadilah perempuan yang terhormat. Neng, aurat jangan dikasih gratisan ya. Ya nih ya. Woi, jangan pakai lekbong. Apa lekbong? Kelek katembong. Masya Allah, celana apa itu? Leggingnya. Legging. Ada gambar Hello Kitty-nya lagi di sini. Allah, pakai bajunya yang rapi ya Neng ya. Salawe 25. Tuh kan. Salawe 25. Es lilin kalapa kerok. Awewe zaman ayeuna dan dikawin geus boga orok. Nah lo, jangan sampai ya Neng ya. Masya Allah. Salawe 25. Meri jeruk kaci kupa. Awewe zaman ayeuna manggil ruyuk ngajak tepak. Lah, ini jangan sampai terjadi ya Neng ya. Salawe 25. Balik naik kuda ke Ciwurang. Awewe zaman ayeuna pakai kerudung jarang sembahyang. Maka yuk kita sama-sama marilah didik akhlak anak-anak kita. Didik yang namanya intelektualnya supaya jadi orang-orang yang cerdas, jadi orang-orang yang berguna. Didik emosionalnya supaya jadi orang-orang yang berbakti kepada gurunya, berbakti kepada orang tuanya. Didik religinya, keagamaannya supaya menjadi manusia yang berbakti kepada Tuhannya. Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada kekurangan. Yuk kita ambil kesimpulan. Yang pertama, hormati gor. Yang kedua, Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj adalah perjalanan intelektual dan spiritual.
Yang ketiga, jaga diri dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Di antaranya adalah saw, pertunjukan-pertunjukan yang tidak baik. Kemudian jaga akhlak, sayangi dirimu sendiri, jangan sampai mengumbar aurat. Gitu aja. Terakhir, anak-anak cowok, jangan sering keluar malam karena sekarang banyak kejadian-kejadian, banyak penculikan anak laki-laki, diambil bijinya mau dibikin lato-lato. Ustaz mau berangkat tadi dipakein sorban sama Umi sama istri. Kata si Umi begini, Abi mau berangkat, ya Umi, ini. Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan, doaku semakan, mohon kepada Tuhan. Saya tanya, emang Umi pengen apa? Biasanya kan perempuan ada kepengennya kan. Umi pengen apa? Dijawab sama si Umi, aku tak minta oleh-oleh, emas permata intan berlian, yang gua harapkan Abi pulang di barekatan jeung di nah eta. Nama Ustaz namanya Muhammad Supri, panggilan kece-nya Ustaz Donyil. Silakan buka YouTube-nya Ustaz Donyil Balaraja. Jangan lupa di subscribe. TikToknya juga ada ya, @ustadzudil, nanti di pullback. Sekian demikian. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam lemari. Kalau ada kata-kata yang salah jangan sekali-kali lapor polisi. Cukup si Bilar aja yang dilaporin polisi. Allahumma bikilah qawmi talik billahi taufiq wal hidayah uridu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.